Baskunya. Absen dulu ya. Andi Rizka. Aditya. Ada? Ada. Rido. Ahyati. Aisyah. Saudara. Ada saudara? Dani. Elayati. Fatmawati. Ilham. Kaisa. Lulu. Marwah. Mawahda. Fajar. Kiki. Nazar. Nur Fatimah. Angela. Febrianti. Febri kan? Tike. Rifal. Rizky Haryansyah. Rizky. Pak kali tidak ada sih ini sudah. Rizky Rafikul. Sekar. Ada Sekar. Cari Kuring. Wahyu. Jalan mana? Wasri. Ya. Sakit ya? Yurita. Nah, Pak buka dulu ya. Masukin ya. Oke. Ketua kelas dulu. Pancasila kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Fatimah, Konstitusi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, kita adalah satu, NKRI, aku cinta Indonesia. Bersih semua, di lacinya bersih semua, aman ya. Kalau ada sampahnya buang dulu, aman ya, aman ya. Oke, baiklah ya. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabarnya? Bagaimana kabar orang kalian? Hari ini kita akan belajar tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini topiknya ya. Lihat nih. Ini topiknya ya. Topiknya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua Bapak ingin menyampaikan. PP-nya. PP.
Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya lebih ke arah ke menerapkan ya, menerapkan. Nilai jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, kita akan namanya menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, model pembelajarannya. Jadi hari ini kita akan lebih ke arah menggunakan model pembelajaran kooperatif learning. Nanti kita diskusi nanti per kelompok. Nanti 2 kelompok saja nanti biar mudah. Oke, kita ada ya? Ada catatannya kan? Ada catatannya kan? Di poin nomor berapa itu? Tentang demokrasi? Tentang 10 ya? Oke, kita bahas dulu ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demokrasi berdasarkan menunjuk hak warga negara, menjaga kebebasan berpendapat, dan mendorong partisipasi aktif. Nanti nomor 10 ya. Sikap demokrasi berdasarkan UUD 45. Jadi untuk pertemuan ini kita nggak langsung UUD 45 ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mulai penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dulu, yang kecil dulu. Kemudian menunjung hak warga negara, menjamin kebebasan berpendapat dan mendorong partisipasi aktif. Oke, kira-kira ya, kita bahas dulu nih kata demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi. Apa itu demokrasi? Kira-kira apa demokrasi? Ada yang tahu? Yang tadi bukan pengertian ya? Yang tadi bukan pengertian. Kira-kira demokrasi itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada? Kalau tidak ada, apakah tahu? Demokrasi itu dari 2 kata yang berbeda ya. Demos dan kratos. Demos dan kratos itu kratos. Demos artinya apa? Kalau kratos apa? Ya, kekuasaan atau pemerintah. Baik, kita buat kekuasaan saja yang mudah. Kekuasaan. Nah, ini. Jadi ya, demokrasi itu berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Demokrasi dari bahasa apa? Bahasa apa? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Demo dan demokrasi. Demos artinya kratos artinya Pak, bagaimana di Indonesia? Ya. Bagaimana kalau di Indonesia? Bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia? Kemarin pernah kamu nonton? Ada yang demo, ojol demo, buruh demo, lagi mahasiswa demo, ibu-ibu demo. Ada lagi yang di sekolah itu ya, ada murid yang berdemo kalau sekolahnya ada juga. Ada karyawan suatu PT demo juga ke PT-nya. Jadi tentang demokrasi nih ya, tentang demokrasi
Kalau pemilu, nah, pemilu, nah, dia konsep demokrasi berbangsa atau bernegara? Pemilu, pemilihan umum, pemilu presiden, pemilu gubernur, pemilu kades, pemilu DPR, dia lebih ke negara atau ke bangsa? Negara ya? Ya, pemilu itu lebih antara konsep bernegara. Terus ada lagi contoh lain. Kalau seandainya diskusi musyawarah apa ya? Musyawarah di dusun satu. Apa ini? Nah, musyawarah di dusun satu tentang apa? Bernegara atau berbangsa? Hanya kalian diskusi di kelas. Nah, ini. Diskusi kelas. Misalnya diskusi kelas tentang apa? Tentang kesepakatan kelas. Apa kira-kira? Bernegara, berbangsa atau yang mana? Ya, berbangsa. Oke, untuk saat ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nanti untuk pengertian demokrasi nanti ada yang video. Ada yang mau praktek? Ada yang mau praktek? Ada. Ini. Buka itu. Itu. Ya. Buka. Set. Piano. Ada dulu ya videonya ya. Ada videonya. Tentang demokrasi. Tentang demo. Persatuan video. Dasar hukum, konsep hukum. Nah ini. Bisa. Mana WA-nya Hasina? Mana WA? Di kelasnya, di kelasnya. Nah, itu sudah ya, sudah dikirim ya, sudah dikirim link video YouTube yang terbuat. Jadi silakan ikutan dulu untuk memahami konsep demokrasi. Kalau seandainya kurang paham nanti ditanya. Silakan. Itu 3 menit. Kalau ada salah videonya, cek dulu ya. Yang sana Bang? Telat. Masuklah.
harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. 5. Rakyat diberikan hak untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Ini artinya, 1. Memperoleh pendapatan yang layak. Dan yang kedua, kebebasan ini meliputi yang pertama, kebebasan beragama dan berpercaya. Yang kedua, kebebasan pers atau media massa bertentangan tidak akan diberi sanksi yang tegas. Kebebasan ini yang pertama, kebebasan beragama dan berpercaya. Selesai dulu. Ada yang bersedia? Yang tahu pengertian demokrasi apa? Silakan ke depan. Ada yang tahu pengertian demokrasi secara singkat? Silakan ke depan. Ini cepat. Oke, silakan yang tahu pengertian tadi yang demokrasi. Depan satu orang. Ada hadiahnya nih. Iya. Silakan. Ada? Tunggu ini. Ada hadiahnya satu. Main game nih. Belum selesai. Ada? Yang bersedia? Adinda? Silakan catat ya. Catat ya. Makasih ya untuk Adinda. Nah ini sudah semua nomor videonya. Ini ya, ini kata dari Adinda nih. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ada pengertian ini di video? Ada pengertian ini di video? Ada tidak? Ada tak pengertian yang ditulis Adinda di video? Tidak ada ya? Tapi benar ini, benar ya.
Ini salah satu teori dari orang luar nih tentang demokrasi. Demokrasi itu ya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang seperti ini sesuai nih, ya. Yang seperti ini sesuai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Pak, Indonesia pakai sistem demokrasi yang bagaimana? Sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila. Waktu kita elemen yang ke Pancasila, jadi ya semua nilai itu harus terintegrasi ke nilai-nilai Pancasila, termasuk demokrasinya. Demokrasi ini ya ada di desa, ada di kota, ada di negara Indonesia, ada di negara luar. Jadi seperti misalnya Amerika Serikat ada demokrasinya, Korea Utara ada demokrasinya, Korea Selatan ada demokrasinya, Jepang ada demokrasinya, sampai ke Indonesia demokrasinya itu harus ala atau berciri khas Indonesia. Apa ciri khasnya? Sistem demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi yang nilai-nilainya ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, nilai dan nilai-nilai yang lain. Oke. Untuk yang video dengan di sini ada pertanyaan, silakan tanya. Untuk permulaan, silakan tulis dulu ya, silakan tulis dulu. Pak, dari mana? Ya. Catat, abang catat, Pak. Pak, yang datang. Catat dulu ya. Sudah dicatat, harus kita lanjut yang lain.
Benar sudah? Sudah. Yang belum buka, catat di depan. Ada yang belum? Sudah semua? Rival belum rival? Rival. Sudah Pak? Ada pertanyaan di video tadi? Ada pertanyaan tentang video tadi? Silakan tanya tentang video tadi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau yang ini ada pertanyaan? Tidak ada juga. Ini siapa? Belum sudah ya? Belum. Lanjut Pak. Kalau sudah ada pertanyaan kita lanjut ya. Lanjut yang selanjutnya. Kita bagi kelompok dulu nih. Bagi kelompok. Semuanya berdiri, silakan maju ke depan. Buat kelompok A dan kelompok B ya. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A, yang ini kelompok A ya. Kelompok A, ini kelompok A. Oh, ini kelompok B nih ya. Coba Adinda. Mana Adinda? Aditya ada Aditya? Sama Rido? Rido sini Rido. Rido kelompok B. Hati-hati. Ya, kelompok A. Aisyah. Aisyah kelompok ini. Aisyah Mutmainah. Hah? Koirul. Tidak ada. Dani. Dani kelompok Cian. Elayati. Elayati. Ini Elayati. Fatmawati. Hedi. Ilham. Ilham dulu. Duduk.
Yang menang dapat musyawarah, yang kalah dapat voting. Silakan. Berapa kali switchnya? Berapa kali switchnya? 3. 1, 2, 3. Ya, nanti kamu dapat yang musyawarah. Kelompoknya musyawarah ya. Tapi kelompokannya sini. Jelasin dulu ya. Nah, nih. Ya, kamu nanti ya jelaskan, kamu sampaikan ke kelompok masing-masing ya. Kelompok A, kelompok B. Ini kasusnya ya. Ini kasusnya kelompok. Berarti kamu tentang voting ya. Kamu yang pertama jelaskan musyawarah. Kemudian dari kasus ini ya, kasus ini mengapa harus musyawarah? 5 alasan mengapa harus putusan itu harus musyawarah. Ya, pertama ya, apa itu musyawarah? Yang kedua, 5 alasan harus musyawarah. Kamu juga ya, apa itu voting dan mengapa, dan berikan alasan mengapa harus voting. 5 alasan ya, 5 alasan musyawarah. Silakan kamu diskusi ya. Mengapa kita harus musyawarah? Nanti ini musyawarah ya, nanti musyawarah. Apa yang disebut, apa pengertian dari musyawarah? Terus mengapa harus musyawarah? 5 alasan. Oke, silakan ya. Waktunya berapa menit? 5 menit. 5 menit. Kelompok voting. Apa yang disebut dengan tadi apa tadi? Voting ya? Jadi ya, tugas kalian itu cari pengertian voting, terus apa tadi? Cari 5 alasan mengapa harus voting dari kasus tersebut. Kelompok A voting. A voting.
Tidak aja untuk Ini dia. belakang. Bapak, dikucilkan. Itu yang mau Pak. Ini dia. Mau ini ya. Historinya. Dari 5 alasan mengapa harus mudik? Mengapa harus mudik? Pengertian musyawarah, terus 5 alasan apa? Voting apa? Musyawarah. Pengertian musyawarah, terus 5 alasan mengapa harus musyawarah. Dapat, dapat. Dani, siapa nih? Dia keringnya kan nggak berarti
jubirnya, siapa jubirnya? Juru bicara. Aku aja. Jubir. Juru bicara. Jubir. Sudah. Siapa mau jadi juru bicaranya? Balik ketua apa gimana? Balik ketua. Nah, kita mulai ya. Kita mulai ya. Kelompok tadi sampai pulang tadi. Nah, yang menang duluan nanti kan. Oke, kita mulai. Oke, yang kelompok A. Kita dengar ya. Hadap sana, hadap sana. Oke. Siapa jubirnya? Kamu jubirnya. Oke, silakan. Salam dulu ya. Ya, salam. Kelompok ini, anggotanya ini, ketuanya ini, saya jubirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erayati. Ingin membacakan, saya adalah juru bicara jubir dari kelompok B. Anggotanya kelompok B, ketuanya Aisyah, anggotanya Sekar Sakinah, Lulu Nirmala, Mawada, Yulita, Fetrianti, Erayati, MVP, Anur Ridho, Rizkiha, Ilham. Analisis kasus. Analisa kasus. Kelas ingin mengadakan kegiatan rekreasi tetapi ada perbedaan pendapat tujuan wisata. Bagaimana cara kelompok kalian mengambil keputusan secara demokratis? Jawabannya, 1. Musyawarah. Proses pengambilan keputusan secara bersama-sama melalui diskusi dan perundingan. 5 alasan mengapa harus masuk musyawarah. 1. Karena perbedaan pendapat. 2. Agar semua dapat menerima keputusan. 3. Mengutarakan pendapat masing-masing. 4. Agar tidak ada kesalahpahaman dan konflik. 5. Keputusan yang adil. Baik, itu saja yang dapat saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi
dan saya akan membacakan hasil diskusi saya. Kelompok saya. Kelompok A yaitu voting. Ketua saya sendiri Adinda Rizka Putri Aulia. Anggota Keisha Ahyati, Fatma, Marwah, Rizky Rafikul, Dani, Rifa, Nazar, Fajar, dan Syarifuddin. Analisis kasus, Kuat ingin mengadakan kegiatan rekreasi, tetapi ada perbedaan pendapat tujuan wisata. Bagaimana cara kelompok kalian mengambil keputusan secara demokratis? Voting, pemungutan suara, adalah mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang berdasarkan suara terbanyak. 5 alasan dilakukannya voting. 1. Menghindari konflik dan perpecahan. Voting membantu menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa memicu konflik antar siswa. 2. Mewakili suara mayoritas. Dengan voting, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 3. Efisien dan praktis. Voting mempercepat proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan diskusi panjang yang tak kunjung selesai. 4. Melatih sikap demokratis. Voting mengajarkan. 5. Transparansi dalam pengambilan keputusan. Voting terbuka atau tertutup menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu saja. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tanya siapa? Ini tanya. Saling bertanya, boleh? Tidak ada? Tidak ada ya? Arah ke Pak yuk. Tadi ya ada analisa kasus. Suatu kelas mau mereka rekreasi atau jalan-jalan. Terus dalam hal pengambilan keputusan itu ada dua ya, musyawarah atau voting. Kalau yang ini tadi musyawarah. Kalau yang ini voting. Jadi ya ada alasan kan? Ada 5 alasan voting. Mengapa harus voting? 5 alasan musyawarah. Mengapa harus musyawarah? Coba ya, Pak. Coba ini musyawarah atau voting? Pemilihan presiden. Pemilihan kades. Pemilihan gubernur. Pemilihan osis. Pemilihan pengurus OSIS. Pemilihan dari MPK. Musyawarah. Kemudian pembuatan kesepakatan kelas. Begini ya. Ya kalau logika ya. Berarti yang musyawarah itu ya. Lagi ya. Kalau logika musyawarah atau voting? Musyawarah. Kalau struktur organisasinya, musyawarah atau voting? Jadi ya ada hal situasi yang cocok untuk voting, ada hal situasi yang cocok untuk musyawarah. Jadi semuanya bisa dipakai. Dan ingat ya, kesepakatan tertinggi adalah apa? Entah itu voting, entah itu musyawarah, tertingginya adalah mufakat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mana ya? Entah itu voting, entah itu musyawarah, yang tertinggi hasilnya adalah mufakat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini ya, seperti ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada voting dan musyawarah. Pak ingat lagi ya, Pak tegaskan lagi ya. Musyawarah itu bisa dipakai pada situasi dan kondisi tertentu. Voting juga pada situasi dan kondisi tertentu. Misalnya apa misalnya? Misalnya
Habisnya. Misalnya lagi penetapan mahar. Mahar syarat berapa emas, berapa uangnya. Itu lebih ke arah voting apa lebih ke arah musyawarah? Pas ya. Bayangkan kalau seandainya penetapan emas kawin dan juga seserahan dan juga uang untuk panai itu pakai voting, bayangkan. Kasut. Oke, lagi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mana Dani, dua dulu ya. Baikkan konsep perjanjian pelajaran maju kita berdoa. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.